Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kemarin fikih, yaitu kitab Fathul Qorib. Sekarang tentang jizyah atau pajak ya. Nanti perkara kita di Indonesia sesuai dengan ini atau tidak nanti lah ya. Karena sebenarnya jizyah atau pajak itu untuk orang non muslim, yang tinggal di negara Islam lah gitu ya. Aslinya begitu. Ya, cuman kita itu namanya tinggal di Indonesia. Indonesia atau pemerintah kita mempunyai undang-undang. Karena mempunyai undang-undang, mempunyai peraturan, ya mau tidak mau kita harus mengikuti. Andaikan nggak full, ya semampunya. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu dalilnya ya, bahwa kita ya harus taat pajak Pak Sekdes ya. Karena ada taat kepada ulil amri tadi. Nah itu gitu. Ya jangan dibuat pening amat Pak Sekdes. Ya yang mampu bayar dibayar. Kalau belum ya ngutang dulu gitu. Kalau alif royo itu gitu ya. Faslun, adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamil jizyati, di dalam menerangkan hukum tentang pajak. Ibaratnya itu keamanan lah bahasanya ya. Wa ya adapun jizyah lugotan dalam tata bahasa itu ismun, suatu nama, li kharijin, untuk sesuatu yang dikeluarkan, maj'ulin, yang diperuntukkan, ala ahli dimati, atas ahli orang-orang yang ditanggung keamanannya. Nah, disini begitu. Jadi aslinya itu jizyah itu untuk orang yang ditanggung keamanannya oleh pemerintah, tapi yang dimaksud di sini adalah pemerintah Islam. Nah, gitu ya. Berarti kita ini tidak Islam ya Pak, walaupun tidak Islam, tetapi kita kan dibebaskan untuk melaksanakan syariat Islam, nah, gitu ya. Karena kalau bentuk negara itu tidak ada undang-undang khusus atau tidak ada aturan khusus di dalam agama kita, itu loh ya. Tidak harus khilafah, tidak harus presiden, tidak harus kerajaan. Nah itu kalau bentuk negara itu terserah negara itu masing-masing bahasanya, begitu ya. Nah, perkara kita pajak kok ini tidak sesuai dengan ini Pak, ya nanti mungkin namanya lain, karena kewajiban kita kepada ulil amri atau pemerintah. Ya sudah, nggak usah dipikir-pikir amat Pak Sekdes ya. Yang mampu kita pajaki ya pajaki. Ya kalau tidak dipajaki ya berarti kita tahu resikonya. Andaikan motor kena tilang di jalan ya pajaran gitu, dan seterusnya ya. Tentu sesuatu itu baik aturannya Allah atau Rasul ataupun aturan manusia, dalam hal ini mungkin pemerintah, andaikan kita tidak bisa mampu mentaatinya, ya tentu ada konsekuensinya tersendiri. Nah itu kan begitu. Ya anggap baik Pak Sekdes itu nyumbang negara gitu ya. Nggak usah dibuat pusing ya. Ya nyumbang ya semampunya Pak Sekdes seberapa, kan itu. Nah, itu begitu ya. Oke itu. Nah, sudah bisa dipahami sekarang, supaya enggak gini. Supaya tidak ada seolah-olah itu berhadapan-hadapan atau bertentangan antara jizyah yang dimaksud di sini dengan pajak yang diaturkan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita untuk kita. Nah, itu supaya tidak ada apa bahasanya tuh, nggak ada apa ya, supaya sinkron gitu loh. Nah, gitu. Maksudnya tuh seperti itu ya. Jadi kalau memang di sini memang pemerintahan Islam untuk menaungi atau melindungi orang kafir. Sumiyat dinamakan bidzalika, dengan demikian jizyah, li'annaha, karena sesungguhnya jizyah atau penamaan itu jazat, mencegah apa jizyah,
anil qatli, dari dibunuh. Nah, jadi orang non-muslim atau orang kafir hidup di negara Islam, namun beliau meminta perlindungan oleh pemerintahan Islam. Maka bayar upeti bahasanya. Nah, gitu ya, bayar uang keamanan supaya tidak dibunuh. Nah, itu begitu aslinya kalau jizyah di sini ya. Kafat artinya mencegah. Kufat artinya dicegah siapa? Kafat artinya mencegah apa jizyah? An qatlihim, dari membunuh orang-orang kafir atau yang tinggal di negara Islam. Itu menurut tata bahasanya. Jadi uang keamanan lah. Nah, gitu. Wasaran, dan di dalam syariatnya itu malun, harta. Yaltajimuhu, yang mewajibkan kepada harta tersebut siapa? Al kafir, orang kafir. Biaktin, dengan akad maksusin atau apa namanya? Kesepakatan gitu ya. Akad itu kesepakatan. Maksusin yang khusus. Wa istaratu, dan disyaratkan ayat takidah jika bersepakat kepada jizyah siapa? Alimamu, imam, au naibahu, atau gantinya imam. La ala jihadit taqiti, bukan atas arah tidak membatasi waktu gitu. Artinya itu ada waktunya. Fayaqulu, maka berkata siapa imam, aqrartukum, mewajibkan siapa saya, kum kepada menetapkan gitu ya, menetapkan siapa saya, kum kepada kalian semua, bidaril islami, di negara Islam. Ghairu Hijazin, yang selain Hijaz. Hijaz itu wilayah Mekah Madinah ya. Nah, kalau kita pernah dengar umpama ulama Hijaz, nah, berarti ulama yang dari Mekah Madinah. Itu contoh ikrar yang diucapkan imam atau pemimpin untuk orang kafir yang ditanggung keamanannya oleh orang Islam. Contoh ikrarnya gitu ya. Aqrartukum bidaril islami ghairul Hijaz. Aku menetapkan kalian semua untuk tinggal di negara Islam selain yaitu Mekah dan Madinah. Adangtu, atau mengizinkan siapa saya, itu perkataan imamnya ya, atau pemimpinnya Islam. Fi qomatikum, di dalam menetapkan kalian semua bidaril islami, di negara Islam, ala ang tabaddalu, jika mengganti menetapnya kalian semua al jizyata, kepada membayar jizyah atau pajak, bayar upeti lah bahasanya. Nah, itu kalau di sini begitu Pak Sekdes ya, gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kalau zakat itu kepada Allah, kepada agama. Kalau zakat, kalau jizyah itu kepada negara, itu ya. Walaupun mungkin kita berbeda ya, maksudnya di sini mungkin berbeda antara pemerintah Islam dengan orang kafir. Tapi itu tadi kita tetap ya harus taat ya kepada pemerintah kalau disuruh bayar pajak itu. Karena membayar pajak itu termasuk suatu bentuk ketaatan kita kepada pemimpin. Nah, gitu Pak Sekdes intinya ya. Walaupun mungkin tidak sesuai dengan ini, tapi itu salah satu bentuk pendekatan kita atau wasilah kita mendekatkan diri kepada Allah, tapi lewat pemerintah. Dengan cara yaitu kita taat kepada pemerintah, termasuklah pemerintah mewajibkan membayar pajak. Yo kalau pas kita mampu bisa yo dibayar pajaknya gitu. Yo kalau kok kebetulan tidak mampu, ya macam mana lagi wong nggak mampu kan gitu. Ya segala sesuatu kalau darurat atau tidak mampu kan ya nanti ada kemaafannya tersendiri Pak Sekdes ya kan gitu. Nah, itu seperti itu. Bisa dipahami itu ya. Nah, ya pokoknya kalau mampu ya bayar pajak sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah dengan wasilah taat kepada pemimpin. Nah gitu apanya ya. Nah,
Nah, tapi nggak usah khawatir. Walaupun seperti itu tetap nanti menjadi sodako kita ya, menjadi amal baik kita. Nah, itu seperti itu. Pemahamannya seperti itu ya. Nah. Watangkodu dan mengakatkan atau menetapkan watangkodu dan mengikuti siapa orang kafir li hukmil islami watangkodu dan mengikuti siapa kalian semua gitu ya, mukhotob ya, li hukmil islami kepada hukum-hukum Islam. Jadi ini akad yang diucapkan oleh pemimpin untuk orang kafir. Kamu orang kafir ya, non Islam ya, oke, kamu aman di negara Islam, tapi kamu aku tetapkan harus membayar pajak. Nah, tinggal tunggu jawaban beliau. Walau qala dan andaikan berkata siapa al kafir orang yang kafir li imami kepada imam, ibtada'u ibtada dengan memulai akrorni menetapkan siapa saya bidaril islami di negara Islam, kafa maka sudah mencukupi. Jadi akadnya oke, kamu boleh tinggal di negara Islam dan harus mengikuti aturan-aturan atau peraturan Islam yang ada di negara ini. Nah, jawabannya orang kafir, oke, aku tinggal di sini dan mengikuti peraturan yang ada di negara Islam. Nah, ucapan yang seperti itu kafa maka sudah mencukupi. Nah, itu tata caranya begitu. Ada akadnya atau peraturannya lah. Itu ada undang-undangnya gitu. Nah, bahasanya seperti itu. Wasaro itu wujubil jizyati. Nah, ini yang wajib membayar pajak. Wasaro itu wujubil jizyati dan adapun syarat wajibnya jizyah itu khamsu khisalin, ada 5 perkara. Akhadu adapun yang pertama itu al-bulughu baligh. Fala jizyata maka tidak ada pajak itu maujud ala sobi atas anak-anak. Orang anak-anak walaupun anaknya orang kafir belum wajib membayar pajak. Wasani dan adapun yang kedua itu alaklu berakal. Fala jizyata maka tidak ada jizyah atau pajak itu maujud ala majnunin atas orang yang gila. Atbakin baik yang tetap apa jununu, atbako baik yang tetap apa jununu, gilanya orang tadi. Faing atbako yang tetap apa jununu, gilanya orang yang berakal tadi. Fa'ing takoto'a maka jika terputus-putus apa jununu, gilanya orang yang berakal kolilan sedikit-sedikit, kasaatin seperti kadang kumat, min sahrin dari 1 bulan, lazimathu maka wajibhu kepada orang yang gila tapi kumat-kumatan tadi, apa al-jizyatu tetap membayar pajak. Nah terus ini, sebelum ini saya teruskan gini ya. Terus kita itu kan orang Islam. Kita itu didikte oleh aturannya Allah dan Rasul. Dan kita itu didikte bahwasanya yang mengatur dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya gitu ya. Maka kita jangan sampai berpikiran begini. Nanti kalau Islam tuh dipimpin oleh si A begini, dipimpin oleh si B begini, dipimpin si C, jangan begitu. Nah, pokoknya kita yakin bahwa yang ngatur dunia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menyandarkan negara yang besar ini kepada satu orang. Nah, atau terus sampai ibaratnya kita tuh berdebat-debat. Umpama contoh ya kan. Presiden kita yang dahulu, wah elok Pak Jokowi, kalau Pak Jokowi gini. Wah enggak bisa, elok Pak Prabowo ini. Enggak bisa. Kita nggak bisa mengatur atau mengubah negara itu kita sandarkan atau kita pasrahkan cuman satu orang. Ya kan? Yang mengatur dunia itu intinya kita tuh sudah didikte oleh Allah dan Rasul bahwa yang punya dunia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya yang ngatur nanti ya Allah. Ya, makanya kita di Indonesia tuh aman-aman saja karena kebanyakan para guru-guru kita, para santri-santrinya, para murid-muridnya itu didikte bahwa tidak menyandarkan kehidupan di Indonesia ini kepada pemimpin, tapi menyandarkan kehidupan dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu begitu.
Maka besok enggak usah ibaratnya pusing-pusing Pak Janis berdebat kusir sampai ngotot-ngotot sama Pak Sekdes ya. Nah, tentang pemimpin ya. Kita sudah diajari, sudah didikte bahwa dunia ini atau negara ini tetap intinya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Nah, perkara nanti seperti itu kan kadang gini. Gara-gara berdebat itu kan gara-gara mungkin tidak dapat bansos. Ya kan? Padahal di zaman waktu apa namanya? Presiden sebelumnya dapat kan gitu. Nah, sedangkan zaman sekarang mungkin tidak dapat. Rata-rata berdebatnya kan begitu. Nah, mungkin nafsu Pak Janis ingin jalan yang bersentuhan langsung dengan Pak Janis dibangun. Kalau dulu dibangun, sekarang tidak. Nah, rata-rata kan karena nafsu kita yang begitu. Kita jadi berdebat bahasanya. Bahwa pemimpin yang dulu elok, sekarang nggak elok. Atau sekarang nggak elok, yang dulu elok. Atau sebaliknya. Nah, itu rata-rata karena kita punya khadun nafsi. Atau mempunyai kepentingan hawa nafsu kita. Nah, intinya begitu ya. Nah, sudah bisa dipahami itu. Nah, apalagi kita ya. Kita terkadang tuh RT nyarol RT gak lulus ya kan. Nyala-nyalain presiden. Nah, itu sama sekali tidak masuk begitu, jangan dibiasakan ya. Kita nyalon RT gak lulus. Apalagi kok sampai kepala desa. Lah ini nyala-nyalain presiden. Sudah itu bukan urusan kita. Wes pokoknya belanja di rumah tuh aman, ya kan? Istri nggak berutuk-berutuk, yang merokok ya rokoknya lancar, ya kan? Yang kerja ya maksudnya berhasil lancar. Nah, terus apa keinginannya terkabul? Ya, syukur-syukur ada tabungan. Sawit ya mahal terus Pak Jadis ya. Ah, itu sudahlah kan gitu. Nah, jadi nggak usah yang aneh-aneh tentang pemerintahan. Ini saya ajari dari kitab apa namanya ya? Kitab Al-Hikam ya. Nah, dalam kitab Al-Hikam itu ada tulisan begini. Da'ut tatsbir. Nah, tinggalkanlah ingin mengatur dunia ini. Sudah ngalir wae nurut takdirnya Allah. Nanti nyaman kita. Nah, itu ya. Nah, yang kita bikin pusing itu apa ya tadi? Pak Janis nengok jalan berlubang dikit, sibuk nyala-nyalain orang ya kan. Nah, tersengat apa? Tawon dikit, nah marah-marahin tawon ya kan. Istrinya merutuk dikit, marah-marahin istri ya kan. Nyala-nyalain lah. Yang seperti itu yang terkadang bikin kita itu menjadi penuh pikiran kita atau otak kita. Nah, ya sudah, wes pokoknya apa yang bisa kita perbuat, kewajiban apa yang bisa kita lakukan, lah itu kita kerjakan. Itu akhirnya penentuannya yuk kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau kita nurutin pikiran kita Pak Janis ini tadi akhirnya gila ini tadi ya kan. Memang enak nggak bayar pajak kan gila ya kan itu. Ya cuman enggak enak. Nah, itu begitu. Sudah bisa dipahami ya. Nah, pokoknya jangan kencang-kencang amat lah tentang apa saja. Baik perkara apa namanya? Negara, perkara dunia, bahkan walaupun itu perkara agama. Nggak usah terlalu kencang-kencang amat gitu. Pokok slow wae. Nurut wae apa namanya itu? Ngalir wae ngalir. Nah, ya itu. Maksudnya itu seperti itu. Oke itu. Nah, baik kita teruskan tentang bahwasanya syarat yang kedua, orang wajib membayar jizyah atau pajak itu nomor pertama tadi balik, nomor kedua berakal. Kalau dia gilanya itu terus menerus tidak wajib membayar zakat. Tapi kalau gilanya kumat-kumatan, umpama nih kan sebulan cuman kumat sebentar gara-gara diperutuin bininya ya kan, karena tidak belanja di rumah habis umpama kan itu. Nah, maka kalau sebentar nanti bininya ibaratnya terus damai lagi terus sembuh gilanya ya kan, sudah lama sayalah ke kamar lah ya ke kamar, sembuh umpama kan diobatin istrinya. Nah, kok banyak sembuhnya, nah itu berarti tetap wajib bayar pajak. Karena laki-laki itu gampang. Gilanya laki-laki itu sembuhnya gampang. Kalau kok perempuan tahu ya. Pak Janis umpama ya kan pusing pening sebentar gara-gara dimarahin istri. Lah itu sebenarnya obatnya gampang. Nah, sudah Bang, maaf ya.
Ayolah bang, aku minta maaf ke kamar dulu. Nah, sudah 5 menit selesai lah itu. Nah, ya sehat lagi lah itu. Nah, itu seperti itu, gitu ya. Nah, gila yang model seperti itu, maka itu tetap wajib membayar zakat. Nah, itu maksudnya gitu ya. Kalau Mas Nur ya, yang penting aku ada kopi sudahlah, kan gitu. Sudah waras lagi lah, gitu. Nah, kalau model-model seperti itu tetap wajib membayar pajak itu. Atau terputus-putus apa jununuhu gilanya orang tadi kasiran dengan banyak. Angdalika dari demikian itu kayaumin seperti sehari. Ya junu gila fi dia dalam hari tersebut. Wa yaumin dan di hari berikutnya itu yafiku sembuh fihi di hari berikutnya. Lafakot andekan dikumpulkan apa ayyamul afaki hari sembuhnya atau warasnya. Fa'in balagot maka jika sampai apa hari sembuhnya itu sanatan 1 tahun wajib maka wajib apa jizyatuha membayar pajaknya orang yang gilanya sebentar-sebentar tadi gitu ya. Jadi prosesnya kalau kok kadang gila kadang kumat, nah itu cara imam atau pemimpin kita menghitung pajaknya itu dihitung hari warasnya. Nah, kalau hari warasnya sudah ada setahun, nah, maka wajib membayar pajak. Nah, itu gitu. Nah, nggak usah dipusing-pusingin amat ya. Wasani adapun yang kedua, orang yang wajib membayar jizyah itu al-khurriyatu merdeka. Merdeka di sini maksudnya itu tidak hamba saya atau budak ya, yang sekarang tidak ada. Cuman kita tidak tahu, zaman-zaman besok kok ada lagi ya kan. Fala jizyata maka tidak ada pajak itu maujud ala rokikin atas budak. Wala ala sayyidihi dan juga tidak wajib membayar siapa tuannya budak tadi aidun dengan lagi. Wal mukatabu dan juga tidak wajib apa jizyah untuk mukatab, wal mudabiru dan mudabar, wal mubatu dan mubat karokiki seperti budak yang umum. Mukatab kemarin sudah ya, yang mulai ditulis dia ingin merdeka. Mudabar kemarin budak atau hamba saya yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan ketika tuannya mati. Mubaat yaitu budak yang sudah dibayar sebagian dirinya harganya. Nah, itu seperti itu kemarin ya. Nah, tuan daripada budak itu pun tidak membayar zakat atas budaknya gitu. Walaupun mu'alif rahimahullah, walaupun sekarang Pak Sekdes ya, anak buah pun yang bayar pajaknya bosnya, gitu Pak Sekdes ya, peraturan baru ya. Nah, itu urusan negara ya kan. Warabiu dan adapun yang keempat itu adukuriatu laki-laki. Fala jizyata maka tidak ada wajib jizyah itu maujud ala imro'atin atas seorang perempuan wa khungsa dan orang wandu. Fa'in banat maka jika jelas apa dukriyatu kelelakiannya ukhidat maka diambil minhu dari khungsa apa al jizyatu jizyahnya. Khungsa itu orang yang tidak jelas laki-laki atau perempuannya. Tapi kalau sifat laki-lakinya mendominasi, nah, maka ya tetap wajib ditarik membayar pajak. Lisinina kepada tahun-tahun al-madiyati yang sudah lewat. Sama seperti keterangan hukum bahasa yang sudah membahas kepada hukum tersebut siapa An-Nawawi Imam An-Nawawi fi ziyadati di dalam fi ziyadati raudhati di dalam tambahannya kitab Ar-Raudhah. Wa jazma dan mewajibkan bihi dengan pajak. Wa jazma dan mewajibkan bihi dengan khungsa yang jelas tadi. Fasarhul muhadabi maka dengan kitab Sarhul Muhadab. Itu syarat yang nomor 4. Wal khamisu adapun syarat yang nomor 5, orang itu wajib membayar pajak. Itu ayakuna jika ada siapa alladhi orang tan akidu yang berlaku lahu bagi man apal jizyatu pajak min ahlil kitabi dari ahlil kitab. Kal Yahudi seperti Yahudi wa Nasrani dan Nasrani. Au mimman atau golongan orang-orang lahu yang itu bagi man syabbaha yang menyerupai syabbaha kitabin menyerupai ahlil kitab. Jadi yang wajib membayar pajak itu ahlil kitab, itu maksudnya.
yaitu Nasrani, Yahudi, dan orang-orang yang serupa dengan alil kitab. Watakidu, dan berlaku apa pajak itu dengan lagi li auladiman, untuk anak-anaknya orang-orang tahudu yang Yahudi, autang soru atau yang Nasrani, qabla nuskhi, sebelum penyalinan, au sukikana, atau meragukan kita fi waktihi, di dalam waktunya. Wakada, demikian juga wajib tan akidu, berlaku apa pajak liman, bagi orang-orang ahadu abawaihi, yang ada pun salah satu kedua orang tuanya, wasanai wasaniin, yaitu orang yang ahli menyembah berhala, wal akharu, dan yang lainnya itu kitabiyun, kitabi. Jadi seluruh orang yang non muslim tapi yang kitabiah itu tetap wajib membayar jizyah atau pajak, atau salah satu orang tuanya kitabi, yang lainnya menyembah berhala, maka tetap wajib membayar pajak. Walizaimi tamasuki, dan juga untuk orang yang, dan juga wajib atama apa pajak li tamasuki walizaimi, dan untuk wajib atamasuki dengan memegang bisufi Ibrahim, dengan suhufnya Nabi Ibrahim, al munazilati, yang diturunkan alaihi, kepada Nabi Ibrahim. Termasuklah lagi orang yang wajib membayar pajak, yaitu orang-orang yang masih berpegang teguh dengan suhufnya Nabi Ibrahim. Au bizaburi Dauda, atau orang yang masih memegang teguh kitab Zaburnya Nabi Daud, al-munazili, yang diturunkan alaihi, kepada Nabi Daud. Nah, itu orang-orang yang wajib bayar pajak. Syaratnya ada 5. Nomor 1 berakal, nomor 1 balik, nomor 2 berakal, nomor 3 merdeka, nomor 4 laki-laki, nomor 5 ahlil kitab. Pokok bukan Islam gitu ya. Itu seperti itu. Wa qalul jizyati, dan adapun wa qaluma, dan adapun paling sedikit-sedikitnya perkara yajibu, yang wajib apa yang dibayarkan, maksudnya fil jizyati, atas pajak, ala kulli kafirin, yang ditarik atas tiap-tiap orang kafir, itu dinarun, 1 dinar. 1 dinar tadi fi kulli khaulin, di dalam tiap-tiap tahun. 1 dinar berapa kurusnya? 1 dinar. Berapa Pak Sekdes? 1 dinar. Nah, pokoknya 1 dinar setahun ya. Wala khadda, dan tidak ada batasan. Kalau dirupiahkan sekitar 58.000 rupiah Indonesia ya, 1 dinar. Satu dinar itu kalau diemaskan murni itu 4,25 gram. Nah, kalau emas murni ya. Jika dihargai emas berkisar 1.500.000 per gram, maka 1 dinar emas setara dengan 6.375.000. 1 dinar itu segitu, 1 tahun ya. Nah, terus begitu. Entah Mbah, pokoknya segitu Mbah ya. Bahwa 1 dinar itu kurusnya itu tadi 6 juta sekian tadi ya. Itu 1 tahun. Kalau mu'alif rahimahullah, macam mana lagi Mbah peraturannya begitu. Kurusnya kalau sekarang segitu. 4, berapa gram tadi ya, itu paling sedikit, dan boleh wala khadda, dan tidak ada batasan li aksarin jizyati, untuk paling banyaknya jizyah. Nah, itu begitu.
Wa yukhadu ayusanu lil imami ayuma kisu min man ukidat lahu al jizyah. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.